起きたくない。人間なのです。でもドロップしたものですし。そっか、人間型のお肉なのです。ちょっとさばいてみるです。ちょっと待った。本当に人間だったです。Anime yang dirilis pada musim panas 2023 ini, level 1 Dakedo Unique Skill The Saikyo Desu atau bahasa Indonesianya, aku level 1 tapi jadi orang terkuat karena skill unik. Ryota Sato, yang merupakan seorang budak korporat perusahaan di dunia modern, tiba-tiba terisekai ke dunia monster. Ia terbangun dan menyadari keberadaannya di sebuah dumeon bersama seorang gadis bernama Emily. Emily sendiri adalah seorang petualang level 3 dan membasmi slime untuk mendapatkan toge alias kecambah yang dapat dijual ke guild. Saat mengecek statusnya, ia terkejut ternyata dirinya hanya berada di level 1/1. Artinya, tidak dapat lagi naik level. Ia bahkan tidak memiliki item sihir satupun. Namun saat mengecek skill yang ia miliki justru berada di level S. Dan sayangnya, di dunia ini belum ada level S. Mereka hanya tahu jika level tertinggi adalah A. Bagaimana keseruan petualangan selanjutnya? Tonton dan jangan di-skip-skip videonya. 大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita anime lainnya. Nanda kono to? Scene awal dibuka dengan menampilkan seseorang yang terbangun karena mendengar suara seperti sound yang ada di dalam game. Seorang gadis yang mengira cowok itu adalah sebuah item dan mencoba untuk mencincangnya saat itu juga. Sontak si cowok itu pun terbangun karena mendengar ucapan gadis itu. Si gadis pun heran, kok bisa-bisanya item yang di-dropnya itu adalah seorang manusia? Karena seharusnya drop dari seekor slime itu adalah item kecambah. Mendengar semua itu, jelas membuat si cowok itu bertanya-tanya kewarasan dari si gadis. Diketahui nama MC kita ini adalah Satoru Ryota. Mengetahui Ryota ini tidak mengetahui apapun. Si gadis yang bernama Emily ini berniat untuk menunjukkannya. Kemunculan slime yang menyerang, sontak membuat Ryota ini khawatir terhadap si Emily. Emily terkena serangan dari slime, membuat HP dari Emily ini mengurang menjadi setengah bar saja. Namun sesaat kemudian, Oi! dari penjelasan Emily, mereka berdua saat ini tengah berada di dungeon di lantai pertama, yang mana drop dari slime di sana adalah item kecambah. Meski sudah diberitahu semua item didapatkan dari drop seekor monster, namun tetap saja Ryota tidak memahami hal tersebut. ダンジョンでドロップされるです。本当に知らないですね。 Ryota tahu bahwa tempat itu bukanlah di bumi. Ryota semakin tidak paham dengan apa yang sedang terjadi padanya. Melihat Emily yang terus berburu slime, Ryota bertanya soal monster lainnya. Emily memberitahukan, di lantai 1 itu cuma ada para slime, dan levelnya sama sekali tidak cukup tinggi untuk naik ke level berikutnya. Mendengar kata level, sontak membuat Ryota terkejut dibuatnya. Kemudian Emily hendak menunjukkan, lewat sebuah item umum, yang bernama Noboard, rupanya papan itu digunakan untuk memeriksa status dari seseorang. Terkejut dengan status Emily yang berfokus pada kekuatan, Ryota bertanya pada halaman keduanya, dan ternyata itu adalah status drop item miliknya, di mana semakin tinggi status miliknya, maka drop item yang akan keluar juga akan semakin bagus. Karena drop item tertinggi milik Emily adalah tumbuhan, maka dari itu, ia masuk ke dungeon itu untuk mendapatkan kecambah dari slime. Ryota sontak kemudian diminta untuk uji coba melakukannya juga. 触ればいいのか？はいです。能力低いです。レベル1。これって最大値が1で上がらないってことか。 Mereka berdua pun terkejut, karena mendapati status Ryota yang sangat rendah, dan, karena maksimum levelnya cuma 1, hal itu, tidak bisa level up sama sekali. Setelah dicek halaman keduanya, Emily yang tidak tahu status tertinggi manusia, dirinya mengira,
Status Ryota yang sama rendahnya, seperti status miliknya, yang padahal いや、俺の感覚だと S は A の上だ。ここでは違うんだろうか。bisa-bisanya Emily mengira rank S adalah yang terendah, hanya karena mengikuti alfabet saja. Ryota yang hendak memastikannya, berniat mencari senjata dahulu. Namun karena senjata Emily terlalu berat, Ryota pun dipinjamkan senjata tombak bambu. Tak lama kemudian, seekor slime datang, dan bertarung dengan Ryota, hingga pada akhirnya. おっ、おっしMelihat jumlah kecambah, dan wajah Emily sangat terkejut, kedua hal itu telah membuktikan, bahwa rank S adalah rank tertinggi. 見たことあるか。ないですよ。聞いたこともないです。そうか。お、 Di tengah itu semua, perut Ryota yang berbunyi, membuat Emily mengajaknya, untuk makan bersama. Setelah memuji masakannya, Ryota merasa bir menjadi perpaduan terbaik, akan tetapi, Emily memberitahukan bahwa bir sangatlah mahal. Dirinya kemudian, menyodorkan sup dengan kecambah di atasnya. Tangisannya itu berasal dari perasaannya, yang sudah sangat lama sejak dirinya makan makanan hangat bersama orang lain. Dan diketahuilah, sewaktu Ryota masih di bumi, dirinya terus mendapatkan kerja lembur, dan hanya ditemani makanan dingin, yang didapatkan dari supermarket. Saking lelahnya, Ryota sampai di opname, dan kembali lembur setelah sembuh. Ryota pun menangis haru, karena merasa terbebaskan dari semua kehidupan kejamnya itu. Mendengar dan melihat Ryota yang menangis, Emily pun tak tinggal diam. Lalu ketika Ryota menjadi lebih tenang, mendengar ucapan Emily, sembari terus dielus dengan tangan mungilnya. 以下の差はあるけれど、頑張った人は必ず報われるです。しかも、 Setelah berterima kasih padanya, Ryota berminat untuk mencari penginapan. Emily pun memberitahukan Ryota akan sampai di kota begitu keluar dari Dungeon. Mengetahui Emily yang tidak ikut dengannya, dirinya tidak memiliki uang untuk penginapan, mau tak mau Ryota harus pergi seorang diri. Untuk berjaga-jaga, Emily juga memberikan tombak bambu miliknya pada Ryota. Karena terus mendapatkan kebaikan darinya, Ryota pun berjanji akan membalasnya suatu saat nanti. Emily pun turut memberitahukan dirinya yang akan selalu berada di lantai 1. Dan pada akhirnya mereka berdua pun baru memperkenalkan dirinya 君の masing-masing. 名はエミリー・ブラウンって言うです。エミリー。俺は佐藤亮太。 Singkat cerita, memanfaatkan waktunya itu untuk mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan seputar dunia barunya itu. Mulai dari nama mata uang di sana, yang disebut Piro, sampai di guild dan penginapan serta makanan di sana. Setelah itu Ryota kembali berburu slime atau kecambah di lantai 1. Seperti yang dilakukan dengan Emily, meski statusnya sangat lemah, tapi Ryota tetap optimis dengan status drop item mereka, hingga pada akhirnya. ここは借りた3日分の稼ぎで。3日ですごいですよ、小田さん。と言っても、築87年のボロアパートだから。 Meski kelihatan sangat lelah, tapi Ryota mampu membeli apartemen tua itu, setelah hampir 3 hari lamanya. Emily kemudian diberikan sebuah kunci, yang jelas membuatnya sangat kebingungan melihatnya, dan ternyata. 誰がです？君が。家賃はずっと俺が払うから安心しろ。 Ryota rupanya ingin berniat membalas budi kepada Emily dengan cara memberikan apartemen itu padanya, dan dirinya akan terus membayarkan uang sewanya agar Emily bisa tetap tinggal di sana. Setelah menerimanya, Ryota yang hendak pergi, lalu ditahan oleh Emily. Dengan tangannya yang penuh kapalan, serta kantung matanya yang sangat tebal, Emily berniat membuatkan sup hangat lagi untuknya. Mengira cuma akan dibuatkan sekali, namun ternyata. そうだな。じゃあ一杯だけ。作りますから。一緒に飲むです。 Dan pada akhirnya, Ryota dan Emily pun memutuskan untuk tinggal berdua di apartemen itu. 一緒に住むってこと？いいのか？
Scene berlanjut memperlihatkan Ryota yang sedang menukar kecambah menjadi uang ke resepsionis bernama Erza. Merasa uang kecambahnya begitu banyak, Erza pun menyarankan untuk memburu wortel di lantai kedua. Meski aneh, tapi Ryota harus membiasakan diri dengan semua keanehan yang ada. Erza pun turut memberitahukan soal kemunculan Dungeon yang baru, yang agak sulit penyebutannya, yaitu Dungeon Yonium. Meski Erza merasa sulit, tapi Ryota menganggap itu sangat mudah diucapkan. 日本はじゃなくてニホニウムっていうみたいです。ニホニウム。 Karena itu Dungeon baru, keluarga Neptune yang berkuasa di negara Cyclo sedang melakukan pemeriksaan. Karena antriannya sudah semakin panjang, Ryota yang ingin berpamitan, dihentikan oleh Erza. この角に最近できたお店があって美味しいビールを出してくれるんです。もしよかったら今日一緒に行きませんか？ビールか。悪い。今日は遠慮しとくよ。またな。 Setiba di depan pintu apartemennya, Ryota yang tidak pernah pulang ke rumah yang ada orang di dalamnya. Meski bingung ucapan apa yang harus ia lontarkan. Ketika masuk ke dalam, namun tentu saja hanya ada satu kalimat yang dirasa sangat sempurna. Ryota pun terkejut karena apartemen tua itu yang telah disulap menjadi jauh lebih indah daripada sebelumnya. Emily nampak sangat ceria meski bersih-bersih seharian. そういうレベルじゃないぞ。ダメだったですか？お部屋を掃除するのは初めてですから、張り切っちゃったです。 Ryota pun terus mendapatkan perlakuan layaknya waifu husbunya. 気持ちいい。ありがとう、エミリー。お茶もありますよ。 Ryota pun memintanya untuk beristirahat, karena melihat Emily kelelahan, namun ternyata 全然疲れてないです。ならいいけど。 Tak lama setelah itu pun, Ryota bertanya soal Dungeon baru yang dikatakan Erza tadi, yang mana ternyata Emily juga telah mendengarnya. Meski telah diberitahu Dungeon itu adalah Dungeon jelek yang tidak ngedrop item apapun. Namun hal itu malah membuat rasa penasaran Ryota semakin dalam seketika. Dirinya pun memutuskan untuk menyusuri Dungeon itu untuk memastikannya sendiri. Dengan status rank S miliknya, mengira gak ada apa-apa di sana. Namun Ryota harus dibuat terkejut karena kemunculan skeleton. Meski telah melakukan serangan balik, tapi naas serangan Ryota tidak mengenai dan malah masuk ke dalam celah tulang monster tersebut hingga sesaat kemudian. Beruntung sekali tombak yang ia tancapkan ke celah tulang menembus mengenai pilar yang ada di belakang monster tersebut. Dan seketika pilar itu terjatuh. Di tengah monster yang tidak bisa bergerak itu, Ryota tak ingin melewatkan kesempatan emasnya. Setelah berhasil mengalahkannya, Ryota mendapatkan sebuah benih tanaman, yang langsung menghilang setelah disentuh olehnya. Tak cuma Ryota, Emily pun sangat terkejut karena Ryota yang bisa menaikkan FP-nya yang ngestak di level 1. Karena kecurigaannya terhadap benih yang menghilang tadi, Ryota memutuskan untuk berburu skeleton. 効果は本物だったんだ。これはもしやと思ってスケルトンを倒しまくって合流したエミリーと調べてみて。 Dan dari hasil analisisnya, diketahui Emily yang tidak mendapatkan apa-apa dari mengalahkan monster tersebut, dirinya bahkan tidak bisa menyentuh drop item yang didapatkan oleh Ryota, dan hanya Ryota seoranglah yang bisa mendengarkan suara notifikasi itu. Meski aneh tapi Emily tetap ikut bahagia karena hal tersebut. Meski orang-orang menganggap Dungeon itu jelek, tetapi bagi Ryota Dungeon itu adalah Dungeon yang dikhususkan untuk orang-orang berstatus rank S sepertinya. Shin berpindah di rumah, mengetahui Ryota yang kelewatan bersemangat, sampai lupa untuk beristirahat. Emily pun menasehatinya untuk tidak perlu memaksakan diri, karena dirinya takut Ryota sampai kelelahan, seperti saat menyewa apartemen itu. Ryota yang tidak pernah dikhawatirkan oleh seseorang sebelumnya, hal itu membuatnya berjanji untuk pulang sebelum larut malam. Mendengar itu jelas membuat Emily sangat senang. Singkat cerita, di tengah Dungeon tingkat 2, Ryota yang habis dibully dengan 3 petualang veteran. Yang tanpa disadari seorang gadis bertelinga kelinci nampak menyelinap tepat di belakangnya.
Mengetahui Ryota yang cuma level 1, entah apa alasannya tapi gadis itu langsung menamparnya karena level rendahnya. Dan gadis itu pun terkejut usai menamparkan Ryota dan pergi dengan wajah yang sangat kebingungan. Scene berlanjut memperlihatkan, Ryota yang baru saja memberikan 3 wortel kepada Emily. Akan tetapi ketika Ryota yang ingin dibuatkan masakan yang enak, mereka berdua langsung diganggu oleh ketukan pintu seseorang, yang ketika dibuka. 低レベル嫌い。いや、人ん家に来てそれはないだろう。なんか用か？大好き。 Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.